teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pembenaran kata-kata yang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial, spanduk, dan baliho. Banyak kata yang sebenarnya kurang tepat penulisannya, tetapi karena sudah sering dipakai, akhirnya dianggap benar. Lewat video ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk lebih sadar, lebih memahami, dan membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah KBBI. Perkenalkan, saya Nazla Aulia Putri dengan NIM 243304611810 dari kelas Manajemen 3C. Perkenalkan, nama saya Nina Arlina Manurung dengan NIM 243304611801 kelas Manajemen 3C. Perkenalkan, nama saya Fadelia Putri, NIM 243304611333 dari kelas Manajemen 3C. Perkenalkan, saya Jahwa Aulia Putri, NIM 243304611804 kelas Manajemen 3C. Tujuannya adalah mengidentifikasi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada poster, spanduk, media sosial, pengumuman, iklan maupun percakapan publik. Memahami perbedaan antara kata baku dan tidak baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar berdasarkan KBBI. Menjelaskan bentuk penggunaan bahasa Indonesia yang tepat sebagai perbaikan dari kesalahan yang ditemukan. Menyajikan materi pembenaran bahasa Indonesia secara komunikatif, jelas, dan edukatif melalui media video. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ruang publik. Pernah nggak sih kalian lihat tulisan apotik di spanduk atau papan nama seperti ini? Nah, sekilas terlihat benar ya, karena memang kata apotik sudah sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita cek menurut KBBI, penulisan yang benar sebenarnya adalah apotek, bukan apotik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apotek adalah tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan termasuk penyimpanan dan penyaluran obat. Sementara itu, kata apotik tidak tercantum sebagai bentuk baku di KBBI. Artinya, apotik termasuk kata tidak baku yang keliru, meskipun sudah terlanjur populer. Sering gak sih kita membaca, mendengar, atau menulis kata sekadar? Padahal menurut KBBI, penulisan yang benar adalah sekadar, bukan sekadar. Kata sekadar berarti hanya atau sebatas. Sementara itu, kata sekedar tidak termasuk kata baku dalam bahasa Indonesia. Nah, kesalahan ini sering terjadi karena pengaruh kebiasaan dalam pengucapan sehari-hari. Jadi, mulai sekarang yuk kita biasakan menggunakan kata yang tepat. Ingat ya, yang benar itu adalah sekadar, bukan sekedar. Teks pada papan nama mengandung beberapa kesalahan bahasa. Kata masjid salah ejaan dan seharusnya ditulis masjid sesuai KBBI. Penulisan al-islah tidak tepat karena nama diri harus menggunakan huruf kapital menjadi al-islah. Alamat JL Jemadi No 34 P Brian Darat 2 Medan. Tidak efektif karena terlalu banyak singkatan dan tidak memakai tanda koma. Bentuk yang benar sesuai PUBI adalah Jalan Cemadi nomor 34, Pulau Berayan Darat 2 Medan. Perbaikan dilakukan agar tulisan baku jelas dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, perlu diketahui pada tulisan dilarang duduk-duduk di area ini terdapat kesalahan penulisan menurut kaidah bahasa Indonesia dan KBBI. Kata di pada frasa di area merupakan kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan tempat.
Menurut KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan di harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oleh karena itu, penulisan di area tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Penulisan yang tepat adalah di area. Dengan demikian, kalimat yang benar dan sesuai dengan KBBI adalah demi keselamatan Anda, dilarang duduk-duduk di area ini. Penggunaan bahasa yang benar penting untuk menghindari kesalahan makna dan menunjukkan sikap profesional dalam penyampaian informasi. Nah, teman-teman, kalian pasti pernah melihat konten-konten begini di media sosial. Di gambar ini terdapat kalimat pendek yang menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Meskipun mudah dipahami, jika ditinjau dari kaidah bahasa Indonesia yang baku, kalimat tersebut masih mengandung beberapa kesalahan ejaan dan struktur kalimat. Kesalahan pertama terletak pada penggunaan frasa tahu tak. Kata tak merupakan bentuk tidak baku dan lebih sering digunakan dalam ragam lisan atau dialek tertentu. Penulisan baku sesuai KBBI dan PWBI, pertanyaan seharusnya menggunakan partikel kah, sehingga bentuk yang benar adalah tahukah, bukan tahu tak. Selain itu, penulisan huruf kapital pada awal kalimat juga perlu diperhatikan. Dalam kalimat pada gambar kata pertama, tidak menggunakan huruf kapital. Padahal menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia, setiap awal kalimat wajib diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, frasa kenapa alasan dinilai kurang efektif karena memiliki makna yang tumpang tindih. Agar kalimat menjadi lebih ringkas, jelas, dan efektif, frasa tersebut dapat disederhanakan tanpa menghilangkan makna utama. Oleh karena itu, perbaikan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah tahukah alasan kita masih berkawan sampai sekarang? Kalimat ini lebih efektif, baku, dan layak digunakan dalam konteks formal maupun akademik. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dan contoh yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa banyak teks yang digunakan pada media sosial dan media publik masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah KBBI dan PUEBI. Kesalahan yang sering muncul meliputi penggunaan kata tidak baku, penulisan kata depan yang tidak tepat, struktur kalimat yang kurang efektif, serta penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tidak sesuai aturan. Melalui proses perbaikan ejaan dan pemilihan kata yang tepat, pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan terlihat lebih profesional. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting, terutama dalam konteks akademik dan media informasi publik. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa yang sesuai kaidah, kita turut menjaga kualitas serta martabat bahasa Indonesia di tengah perkembangan media sosial.